Selamat pagi. Hai geng duet. Ayo merapat kembali di TikTok. Kita ngobrol. Nyalakan notifikasi di TikToknya, jangan lupa di-share konten ini ke teman-teman, dan juga tap-tap. Pokoknya selama 1 jam kita masih pengen ngumpulin likes dari teman-teman geng duet sekalian 1K, dan juga join our fans club. Ini mumpung masih pagi, menemani teman-teman dan menyapa teman-teman bersiap-siap pagi hari ini. Banyak kan yang lagi nonton duet itu sambil siap-siap dandan, sambil mandi, sambil pakai pakaian. Ada beberapa yang bahkan mungkin udah di jalan ya. Saya mau mengingatkan tidak bosan-bosan untuk follow dan juga dukung social media contents yang kita punya. Jadi namanya semua sama, duet underscore Dave Iwet, DVET ya. Baik di TikTok, baik di Instagram maupun Spotify, dan juga di YouTube. Iya, khusus untuk Spotify, mainan baru kita, jangan lupa di-rate supaya konten kita hadir terus di front page ya. Bilangnya apa sih? Gitu deh pokoknya ya. Selamat isuk kabeh sadayana, sehat-sehat, baik-baik semuanya ya. Colin, selamat pagi. Headpiece aku tuh udah nangkring di situ. Selamat pagi Willy. Hello, geng duet yang ada di Bandung. Andrian, hello. Selamat pagi, Rabu Barokah semuanya. Aku dengerin Spotify kalau kelewatan live. Yes, Spotify bisa menjadi opsi pilihan teman-teman yang kalau ketinggalan live streaming kita pagi-pagi di TikTok ya. Pokoknya kita streaming setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Hai Wildan, sehat-sehat kamu? Jadi udah mampir ke RH untuk rejuran kemarin ya, kamu sempat nanya ya. Guangzhou China, good morning. Hai Andrian. Ada akun yang lucu banget, CEO yang menyamar. Dan pasar lagi gerimis mendung. Nah, untungnya Jakarta hari ini panas sekali. Shining bright like my mood today. Apalagi aku udah beberapa hari ini siaran, teman-teman enggak nggak sih, ini adalah emak baru aku. Jadi aku punya temen geng duet namanya Kania. Dia yang punya sepatu Rajnik. Kalau teman-teman suka sepatu ya, sepatu YTTA gitu, anak-anak puyeng Jakarta saya. Nah, I befriended the owner, namanya Kania. Dia baru pulang dari Mesir kemarin. Mesir tuh berapa lama sih terbang dari Jakarta? Anyway, dia jalan-jalan sama keluarganya ke Mesir, terus dia bawain aku oleh-oleh ini. Bagus banget ya. Oh, the craftsmanship of the glass. I mean, wow. Nah, ini yang menjadi teman aku pagi-pagi. Austria, Litwina atau Litwina? Wow, Austria juga jauh ya. Minum dulu. Kutai Gerimis, ada yang di Kutai. Kutai itu Kalimantan ya. Kemarin beberapa konten kreator itu pergi Natalan liburnya ke Christmas market di Austria kan, itu ya Christmas market ya. Bagus banget deh, aku kayaknya mau masukin salah satu wishlist aku deh, pengen aku datengin, pengen lihat aja. Tapi apalagi ya hiburannya di sana selain lihat Christmas market? Masa kita udah jauh-jauh terbang ke sana tiba-tiba cuma lihat Christmas market aja tiap hari, bosen dong. Pasti kan kota-kota sekelilingnya atau deket-deketnya ada kali ya. Kak, kamu botox nggak? Botox dong, aku mulai botox dari umur 37. Yes, sekarang 6 sampai 1 tahun sekali aku ulangi gitu. Solo juga hujan. Iya, aduh untungnya Jakarta, Surabaya juga cerah, sejuk, sangat jarang katanya terjadi. Untungnya Jakarta nggak hujan ya, karena udah berhari-hari hujan dan cuacanya dingin. Sebetulnya aku sih suka, tapi hujan yang terlalu lama dan terlalu beruntun prone kepada banjir. Dan nggak enak Jakarta kalau banjir, karena banjir di 1-2 titik efek macetnya itu kemana-mana banget gitu. Jadi I don't want it gitu, karena kita terimbas. Kemarin sih laporan pandangan mata teman-teman aku, Jakarta katanya macet banget. Untungnya kemarin aku syuting di satu lokasi, jadi kita nggak keluar ruangan. Oh, bicara mengenai lokasi, aduh ada bedak. Aku udah bedakan soalnya abis ini mau syuting. Anyway, bicara mengenai lokasi, siapa yang tinggal di selatan? Siapa yang tinggal di Jakarta Selatan? Jadi kemarin aku syuting Spill the Tea di satu restoran. Kok bunyi sih? Tes. Aku syuting Spill the Tea di satu restoran. Restorannya mungil nyempil di Empu Sendok, Jakarta Selatan. Dulu restoran ini saya sama Iwet kenal, namanya Omah Sendok. Nah, aku mau tanya Iwet masih ingat dia. Kinclong mukanya. Thank you. Hai Wet. Gue mau tanya dong, lu masih inget nggak? Lu masih inget restoran di Empu Sendok namanya Omah Sendok nggak? Udah ganti sekarang namanya. Kok lu tahu Jadi, sih? gue udah kesana.
Oh iya, Oh. Apa rumah yang rasa. ya? Rumah rasa, bener. Nggak pakai hak, rumah rasa aja. Rumah rasa. Nggak pakai hak, rumah rasa aja. Rumah rasa aja taruh di depan. Iya, rumah rasa. Gue udah kesana. Iya. Halo, udah kesana. halo para penggemar aku. Iya, aku suami orang. Aku suami orang, bener. Gue udah kesana. Udah diperbaiki, renovasi sekarang. Terus Iya. udah gitu dia jual apa ya, kayak ada makanan-makanan UMKM gitu juga, ada gelatonya, ada es krimnya. Ya Lu kan? gila-gila UMKM sekarang ya, semua UMKM sentilannya. Lu mau naksir jadi menteri apa sih cuy? Apalagi nih geliat terbaru lu tuh apa nih? Apa nih arahannya? Coba tolong di briefing. Nggak ada. Coba tolong di briefing. Soalnya waktu gue Gila-gila kesana, merpati deh langkah-langkah lu di 2020. Enggak, aduh, langkah-langkah merpati. Enggak, soalnya begitu lo masuk kan kayak lorong gitu kan. Dia kayak kantong semar gitu kan, belakangnya kayak ada plazanya, ya kan. Pendoponya masih ada, tempat kita dulu ulang tahun masih ada. Kan lagi. Di sebelah kanan, ya kan. Cuma yang di ruangan sebelah kiri itu dia tuh kayak jualan apa ya, kayak paham. keripik apa gitu kan. Cemilan khas Indonesia. Iya, benar. Yang gue suka walaupun namanya udah ganti, kayaknya manajemennya ganti, gue juga nggak tahu apakah mereka masih sama kayak si rumah rasa, tapi rasa makanannya masih enak ya? Masih enak. Gue makan apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Makanan Indonesia kan dia kan? Makanan Indonesia. Aduh, gue sedep banget deh, karios pisan orang teh. Jadi pokoknya untuk geng duet yang di selatan nyari tempat makan Indonesia, kan comfort food kita makanan Indonesia ya, ke rumah rasa deh. Aduh, tapi jangan terlalu digeruduk ya, biasa aja. Nanti terlalu penuh gue nggak dapet tempat tiap kali makan di situ. Kemarin gue makan pecelnya enak, mendoannya enak, bakmi gorengnya enak, sop buntutnya enak, terus udang telungkup ya, udang apa sih? Udang meriuk ya, udang apa sih, Bo? Udang gitu deh yang dimasak asam manis gitu, udang deh ya pokoknya. Otak udang, Bo, otak udang. Akika. Es telernya enak. Udah gitu makanannya udang kayak sembah. udang sembah. Sorry, yang nyembah itu bukannya belalang ya, Kak? Belalang sih. Ya, udang, lu tahu udang sama belalang itu satu jenis? Insek udang. Udang seafood, say. Kalau belalang apa, say? Serangga. Kesel banget gue. Jorok banget. Kepatil omongannya. Jorok banget. Maaf. Sorry. Kesel gue sama lo. Sebal. Baru jam 7:05 udah kasar. Mulutnya kayak gak sekolah. Jengkel. Gue sebel deh sama manajer gue, Wet. Kenapa lagi? Kan gue tuh message gue ke dia tahun 2025 2026 adalah ya, gue gini, Mbak Wati, gue kayaknya perlu sering tampil deh di podcast anak-anak zaman sekarang nih, konten kreator gue bilang gitu. Tujuannya apa? Gue ini produk lama yang ingin dikenal di pasar baru, gue bilang gitu. Gue pengen ngecek di new market, my future market. Gue bilang, ini orang-orang udah mulai lupa deh siapa Dave Hendrik. Ayo kita harus berjuang memperkenalkan Dave Hendrik sebagai MC top tier prasejahtera dan podcaster sekarang, podcaster duet. Kita harus perkenalkan. Gue mau tampil di podcast anak-anak keren. Gue bilang gitu ya. Mau ngomongin apa kata dia? Ngomongin cerita hidup gue lah dan kepribadian gue. Pokoknya terserah ngomongin apa.
Gue liatnya, ting Terus? gitu. Ada bookingan nih ya, ada jadwal muncul tuh di kalender. Samsung Flip gue buka. Flip. Satu hari ini kumpul leaders. Terus? Ya, gue baca dong podcast apaan nih kumpul leaders. Sebuah podcast yang ditujukan untuk leaders-leaders Gen Z yang membahas dunia korporat. Lo mau ngomongin apa sama gue? Gue juga lagi mikir tadi pas kumpul leaders. Aduh. Mau ngomong apa? Hah? Ngapa kerjaan podcast yang diterima yang kayak gini? Mau ngomong apa? Edi, panggil Edi bosnya Edi. Edi mana Bicara Edi? apa sama saya di kumpul leaders? Tetamu-tetamu sampean, semua leader-leader CEO, CFO, startup, inisiator, leader, pemimpin. Gue mimpin siapa? Gue mimpin anak rambut buat tidur aja. Dia cuma bisa bertahan 10 menit dari titah gue. Masuk menit ke-15 dia udah berdiri lagi tuh rambut gue. Mau ngomong apa? Gue udah gini. Ting, masuk lagi jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya. Big Thinker. Big Thinker? Apa sih Big Thinker? Cetik begini. Sebuah inspirasi untuk pemikiran-pemikiran besar. Gue gak pernah mikir besar-besar, Bun. Gue bisa mikir aja udah hamdalah, alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan baik. Nyanyian kita surga bergema. Big Thinker. Lah gue mikir gede-gede panas, demam. Bukan begini podcast-podcast yang gue maksud. Itu podcast-podcast ringan lucu aja gitu, ngobrol ngalor. Aduh gue capek ngomong. Gue udah ngerti lagi direction untuk hidup gue di 2026 ini. Di kuda api, kuda liar ini gue serahkan saja kepada tanganmu Tuhan Yesus. You take the wheel. Kenapa kumpul leaders mengundang lo ya? Nah lu tanya sama dia. Oh, atau lo gantiin salah satu dari mereka kali jadi host. Siapa sih hostnya, Pak? Ada William sama Dwina. William sama Dwina masih ada seminggu loh lu untuk kebatalin gue. Kalau Eddie mah mungkin kesian ya ngelihat gue. Aduh. Big Thinker kenapa lo ya yang diundang ya? Itu maksud gue siapa? Lu harusnya. Enggak, itu jangan-jangan jadwal buat mengecilkan gue banget ya. Enggak, dengar. Jangan-jangan itu jadwal buat gue nggak bisa dikasih ke lo kali, dioper. Gue tuh rasa percaya diri gue tuh kecil sekali loh belakangan. Kenapa tuh kira-kira? Gue tuh kayaknya, ini lagi full moon apalagi apa sih, Wet? Biasanya kalau full moon gini emosi kita nggak stabil ya. Gue udah nggak perhatiin, Bo. Sekarang mau full moon, mau quarter moon. Lu tuh termasuk orang yang jealousan apa enggak? Biasa aja. Lu kan Leo ya? Kok lu bisa nggak jealousan ya, Bo? Kan gue avoidance kalau kata orang-orang. Jadi lu sama sekali nggak pernah jealous gitu melihat? Nggak. Lu mudah, lu Nih, gue tidak jealous kepada pasangan gue nggak jealous kepada pekerjaan orang lain, gue nggak jealous kalau temen gue punya harta benda baru, biasa aja. Masih nginjak bumi, Wet? Masih, alhamdulillah nih jejak gue sekarang. Selamat pagi Joshua. Joshua kenapa nih ya mancing-mancing pagi-pagi gini mau ngelamar jadi pasangan aku? Udah dikata aku mah MC bilingual say mau ke cewek, ke cowok, kecewa. Aku pernah. Kamu yang mana yang? Gue tuh lumayan. Kenapa lo tiba-tiba ngomongin ini apa namanya jealousy? Gue masih suka jealous loh, Wet. Oh ya?
Jealous ini coba gini satu-satu ya. Dibawanya kemana jealousnya nih? Apakah jealous kepada pasangan lo yang belum tahu statusnya apa, atau mungkin udah ada statusnya tapi gue nggak tahu ya? Atau jealous kepada pekerjaan orang atau apa nih? Karena udah 2 kali ke rumah, udah sampai bersih-bersih kamar mandi tuh pasti udah buka baju sih menurut gue ya. Karena nggak mungkin dong pakai baju lengkap ngosrek kamar mandi tuh, buat gue kayak nggak make sense. Hari Rabu ya ini ya, hari Rabu ya. Iya, Bo, tadi gue udah bilang ini, aduh hari Rabu gue syahdu ya, agak tenang. Gue bilang ini, yang tahu-tahu aja ya. Gue pikir, oh pengajian nggak ada nih hari Rebo. Kenapa? Jealous kepada apa? Enggak, gue sih jujur aja. Lo lihat konten gue, belum gue naikin. Udah gue naikin. Yang gue pas gue nge-MC, gue bikin konten. Gue bilang, kadang kita tuh suka insecure ya. Kalau ngelihat orang lain kerja, kita tuh suka nanya, kok dia kerja, kok gue enggak ya? Gitu. Apa gue kurang laku ya? Apa gue kurang bagus ya? Gitu. Gue sih sejujurnya ya, konten itu mengenai diri gue. Gue nggak nyinggung orang lain. Kalau MC lain relate to that, ya good for you. I'm happy and I'm sad for you. Tapi kalau gue masih, gue tuh kadang-kadang kalau emosi gue nggak stabil gitu ya, gue ngelihat postingan teman-teman MC lain pada nge-MC gitu, gue, kok dia kerja gue nggak ya gitu. Kenapa gue, kok gue nggak ada kerjaan sih gitu. Itu kan jealous dong. Iya. Itu kan jealous dong. Iya kan. Terus atau kayak Valentine gini gitu ya. Nggak bermaksud menghororifikasi Valentine ya. Gua nggak hororifikasi. Ada lagi hororifikasi. Hororifikasi itu di atasnya pakai gelegean dulu. Buran. Banyak masalah lo. Banyak banget masalah lo. Hibiscus tea. Untuk menurunkan tekanan darah. Terus udah gitu kan horor tuh di atasnya glorifikasi. Kayak ada teman gue gini, aduh lagi siap-siap nih mau nyari reservasi di mana ya Beb tahun ini untuk Valentine. Nah gue tuh enek sebenarnya ngebacanya tuh gue enek gitu. Kayak emangnya semua restoran di Jakarta udah pernah lu cobain? Gue gini, ini aja Bo, aduh tahun lalu udah, aduh itu udah, aduh udah. Gue gini, Nyong, lu ngomong sama gue yang gak pernah ngerasain begitu-begitu, tenggang ngerasa pos seliro dikit boleh gak sih kata Cangato? Gue nih gak pernah ngerasain apa yang lo rasain. Halo? Why you put salt on my wound gitu gue. Ya udahlah say, gue bilang gitu. Catering aja Mutual Gourmet sama pasang lilin kelar di rumah. Humble banget. Sebel. Gini, gue agak jealous gue gini. Gue jealous sebenarnya bukan karena kok lu punya pacar, gue enggak. Gue tuh jealous gini, kok lu bisa merasakan kebahagiaan itu, gue enggak ya gitu. Gue jealous. Gue jealous. Terus jealous gitu kayak temen ada gue nggak kenal juga gue follow dia karena konten kreator, karena badannya cakep aja Bo, jadi gue follow dia dan suka pakai baju telanjang, jadi gue follow, udah sesimpel itu. Gue tuh jealous enteng aja ya, enteng ya, gampil aja bro hidup. Gue follow, terus dia tuh biasa kan anak-anak gym gitu suka abis olahraga dia foto shirtless di kamar mandi gitu ya. Asal ada niat sih pasti kejadian. Foto ceker 8 bulan nge-gym dibandingin sama 8 bulan yang lalu sebelum nge-gym. Gue gini, Totong, lu gak usah pamer 8 bulan nge-gym ada hasilnya. Gue nge-gym dari tahun 97, belum ada hasilnya juga. Kalau bilang asal ada niat sih ada keadaan. Gue kurang niat apa Akiko? Gue jealous tuh gue gini, kok metabolisme nih anak-anak pada bagus-bagus banget sih, kampret. Gue jealous loh. Jadi tema besar bulan ini masuk di Valentine, gue tuh I'm jealous. Gongnya kemarin temen gue, sahabat gue yang gak usah disebutkan namanya, ulang tahun. Yogi. Happy birthday Yogi. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat, bahagia, sukses, kuat ya ngadepin Dave. Amin. Diludahin gue diludahin. Yogi ulang tahun. Terus
Terus gak usah disebutkan lah ya namanya dari siapa. Si Yogi terima kembang nih, ucapan ulang tahun. Vincent. Kembang. Lu boleh diem gak mulut lo? Gue lakban ya lu ya. KPI. Ya tukang Ada kembang laki-laki- temen lu siapa lagi? Ada laki-laki berdandan seperti laki-laki nih. Lah, apa ngaruhnya? Lanjut. Terus udah gitu terima kembang. Gede banget kembangnya. Gede banget, Bo. Up to a point dia posting kembangnya gede banget sampai nutupin badannya. Gue tahu yang ngirim siapa. Gue tuh gini. Kenapa gue nggak pernah lu kirimin kembang sih? Kenapa dia kirim kembang? Terus Gue jelas loh gue gini. Dan gue waktu teleponan sama si Yogi gue gini, wah dia ngirimin kembang gede banget. Gue gini, nikmat. Gue kan sama teman-teman gue jujur ya, lo tau gue kan nggak pernah bisa menyembunyikan emosi gue. Nikmatin deh Nek kiriman kembangnya. Gue kayaknya kenal lebih dulu dari lu. Nggak pernah gue dikirimin kembang. Nggak pernah gue nggak kembang segede gitu. Gue nggak pernah. Gue gini enjoy. Terus Yogi gini, nih ya lu lihat ya kembangnya di nakas gue penuh nih nakas gue. Gue gini, oh, Terus bukan gue- Vincent nih yang kirim kembang. Bukan Vincent nih. lu sebut putus persahabatan. Gue lagi rapuh. Oke. Gue lagi Oke. Gue lagi fragile. Fragile. Oke. Fragile. Waduh. Oke, lanjut terus. Gue tuh gini, Terus. gue jealous ya gitu. Gue jealous loh. Gue jealous gitu. Dan gue kayaknya emosi gue lagi nggak sehat aja ya. Ponakan gue udah nggak nyariin gue udah 2 minggu karena lagi sibuk try out. Terus. Di grup keluarga mereka semua sibuk sendiri, ngobrol sendiri, gak ada yang nyolek gue. Gue jealous loh. Gue gini, gue nggak dicariin sih. Lu ngomong. Enggak, gue diam-diam aja. Tapi lu ngomong Nggak di ada siaran sekarang. Iya, gue udah gak kuat. Gue gak ada yang nyariin gue. Ari Lasso terkenal dengan lagu apa, Kak Iwe? Ari Lasso. Ari Lasso terkenal dengan lagu apa? Apa ya? Lupa lagi. Gue kalau ditanya Dibantu. tiba-tiba gini lupa. Lagu yang paling dikenal dari Ari Lasso. Coba, yang Ari Lasso muncul orang minta request. Sentuhlah aku di hatinya. Sentuhlah aku. Itu bukan. Hampa. Lu mah maunya minta satu-satu. Sembel. Aduh, lagi pengajian ngomong. Aduh, organ vital. Kata-kata kasar. Harga perak lagi naik loh. Iya, terus Hampa terasa. hampa terasa. Hidupku tanpa dirinya. Gitu, gue kayak tapi gue maksudnya gue gue lagi banyak jealous dan jealous gue kayaknya membabi buta kemana-mana gitu. Mungkin gue perlu grounded ya gitu. Makanya gue masa lo nggak pernah jealous, Wet? Sirik terhadap kebahagiaan orang lain? Nggak pernah? Nggak pernah. Kan gue heartless dibilang orang-orang. Gue tuh sampai ke teman gue tuh gini. Teman gue cerita, teman gue baru single ya, Wet ya. Baru 2 bulan. Singlenya tuh baru 2 bulan, Wet. Ya, baru 2 bulan. Terus dia cerita, dia casually aja cerita, yang nggak perlu gue sebutin namanya ya, yang baru berulang tahun yang kemarin mamerin kembang itu, lagi video call sama gue. Terus gini, iya Nek, gue mah sekarang mau menikmati singlenya gue aja sendiri. Kan kemarin si ini tuh sibuk tuh ngasih orang-orang di Instagram, nih si ini naksir lo, gue udah tanya, follow up. Nih si ini naksir lo, gue udah tanya, follow up. Nih si ini udah naksir lo, follow up gitu. Nih si ini naksir lo, udah follow up. Gue gini, siapa Bo yang kenalin lo dengan segitu banyak orang? Si R. Oh, gue gini. Gue tuh juga kenal loh sama si R, kita temenan loh rame-rame. Kenapa gue nggak pernah dikasih rekomendasi ya? Cowok-cowok cakep, orang-orang cakep begini, gue bilang gitu. Kenapa gue nggak pernah direkomendasi? Gue sebegitu nggak menariknya ya Nek. Segini, lu lagi kenapa sih Bo?
Tapi ya gue belum pernah loh orang gini, Kak, nih si ini naksir lo, gue udah tanya. Belum pernah loh gue. Glenda jahat deh. Iwet hati-hati, ini bom waktu katanya. Iya, bener Glenda, gue setuju. Gue juga lagi kayak, bentar, nih gue mesti bener-bener pikirin kalimat apa yang harus gue lontarkan nih dari obrolan ini. Kalau enggak, nih akan menjadi bom waktu ini. Bener. Coba gini. Biasanya itu ada triggernya tuh. Udah selesai belum by the way? Ada lagi nggak yang lain? Udah, nggak ada. Maaf. Coba ditelusurin deh. Sebenarnya dasarnya yang mana nih? Kekesalan lo ini. Good question. Karena menurut gua, yang lo omongin semua itu tuh cuma kayak ininya, cuman apa sih namanya? Sebenarnya ada akarnya nih, tapi udah jadi bercabang kemana-mana. Itu cabang-cabangnya tuh yang lo omongin tadi. Pintar lo. Iya, ada Terima satu kasih. sebenarnya nih yang jadi problem nih. Feeling gua antara lo nggak dicari di keluarga lo atau bunga itu. Oke. Atau mungkin lebih dalam dari itu ya. Atau lebih dalam dari itu. Nah, itu yang gue nggak tahu tuh. Apa kira-kira? Gue sih tahu. Metastasis tuh, udah metastasis dia. Metastasis apa sih, Pok? Lu gak usah Metastasis ngomong tuh, pakai Pok. bahasa digital gitu, meta lu bawa-bawa. Itu bukan bahasa digital, bahasa Bahasa penyakit. kedokteran. Metastasis. Metastasis. Yang mana Menyebar. sebenarnya? Gua Penyebaran tahu sih. kanker. Gue Tahu tahu kan sih ya? sebetulnya akarnya. Atau pekerjaan mungkin. Enggak. Apa kira-kira? Mungkin kan tanggal 14 Februari. Gue sih terima kasih banget ya untuk Ripin, untuk Etling, untuk keluarga besar Indonesia, sesama pejuang negara ini. Leluhurku, Legiun veteran. Legion Veteran. Yayasan Jantung Indonesia, Lo kasrut sih. Lo kasrut banget. PT Siloam Indonesia Tbk, Staf khusus Staf Kepresidenan khusus. Republik Indonesia. Kepresidenan Republik Indonesia, semua Lo berterima kasih. bangsa setanah air. Solid. gue tuh pasti gini. Thank you ya, lu bikin acara tanggal 14 Februari. At least on that day, I would not feel alone. Karena gue tuh gini ya, kan tema 14 Februari besok kita nih event gede kita yang akan menampung lebih dari 300 orang. Kan temanya adalah things I learned that help me grow ya. Mungkin my biggest learning curve adalah gue tuh selalu agak uring-uringan sih bulan Februari ini. Makanya gue Oh bilang, iya. Oke, terus akarnya kesepian ya ternyata ya. bukan kesepian sih, Wat. Hmm, Kesepian itu si stase-tase itu. metastase. Akarnya itu Jadi apa? adalah, Jadi apa? ih kok kita jadi jujur-jujuran gini sih, say? Nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga duet siaran pagi, ya. Emang kalau orang pagi-pagi tuh gini, loncer. Gue tuh merasanya gini, kenapa gue tidak seberuntung orang lain dalam urusan cinta? There, I said it. Plain and simple. Oke, jadi berarti sebenarnya permasalahan dalam hidup lo itu berkutat di masalah cinta, masalah hati deh, gue bilang gitu ya. Ya, lo tuh memang bener-bener mendambakan pasangan hidup. Sebenarnya belum nyampe ke situ. Gue cuman pengen merasakan beruntung aja dalam cinta seperti menurut pandangan gue seperti orang lain. Kan kalau kita mau jujur kita we can assess our life, right? Karir, I think I'm quite lucky ya.
Karir gue You're okay. You're gue good. berjalan mulus gitu. Walaupun gue nggak pernah bikin rencana gede-gede gitu ya, tapi beberapa milestone karir gue terwujud, tercapai. Keuangan gitu ya, walaupun gue sering ditipu orang, gue sering kehilangan uang, tapi gue nggak pernah hidup berkekurangan gitu. Gue nggak pernah hidup sampai ngemis-ngemis, minta-minta gitu. Gue kan selalu bilang sama teman-teman dekat gue, sama Yogi, sama Doni, gue kan selalu bilang gitu ya, Nek, kalau sampai gue nggak punya duit dan gue hidup susah, lu mau kan nolongin gue? Iya mau. Gue belum pernah ada sampai di akhirnya gue harus ngemis gitu. Enggak, Tuhan tetap pelihara. Kesehatan, ya mungkin gue tidak seprima Berry Prima. Bisa nggak sih, Bang? Tapi oke gitu ya. I'm quite lucky gitu. Tampang, gue nggak jelek-jelek banget kan, Nek? Enggak, lu cakep. Ya kan? Iya, walaupun jidat lo akhir-akhirnya agak kotak ya, tapi lo oke. Kasar banget. Udah 3 kata kasar dia keluarin hari ini. Ke gue. Lagi gitu. Itu Terus udah gitu, lanjut lagi. Terus Oke. Kulit kan lo gitu. bagus. iya kan gitu. Iya, badan lo tuh bagus kok. Badan lo Gue bagus. Iya kan, nggak jauh gue. Enggak. Apa gitu. Keluarga, kayaknya gue mah cukup happy ya keluarga gue, walaupun gue tidak datang dari darah biru, gue datang dari belau biru. Ya. Kembang telang agak ungu dikit. Satu yang tersisa kayak lagunya Reza ya. Hanya cinta tuh dari dulu gue nggak pernah beruntung loh. Jadi mungkin sumber sirik gue kepada orang-orang tuh selalu cinta loh. Cinta gitu ya. Iya. Lu maklumi aja deh kalau Februari ini gue agak goyang. spesial. Tapi apakah ini setiap tahun Februari lo selalu begini? Diakui apa enggak, gue 4 aja sih tiap kali Februari itu kayak rese aja gitu, kayak Iya. Lo akan terus membiarkan ini terjadi. Gue tuh paling sebel kalau lu udah nanya-nanya masalah praktikal gini. Lu akan terus membiarkan ini. Lu pikir gue happy dengan rasa ini? Kalau lu bilang lu akan membiarkan ini, as if gue tuh punya pilihan untuk tidak merasakan. Ika Natasha, ya, lu nggak usah nyindir-nyindir gue pakai caption. Ika. Kak Ika. Ika bilang apa? Gak usah kau kucuri luka aku dengan jeruk limaumu, Kak. Ku paham penderitaan hidupku, Wak. Ya, ku hentikan bacaanku pada bukumu itu, Wak, karena ku ingatmu kamu menceritakannya dan dekat kali di kupingku kau bicarakan status Capricorn kehidupan cintamu itu, Kak. Gak kuat aku. Oh, di buku. Di Bukan caption Instagram. Kak Ika, macam anak Gen Z aja kau nyindir aku di caption. Kita gebetan bukan, lu udah berani nyindir gue di caption. Kenal baru sejam. Dia bilang apa? Dia nyindir gue di caption. Terus gue nggak baca. Di komentar dia senggol gini. Mungkin bisa dibaca captionnya Kak Dev. Gila-gilanya anak baru ini. Akrab kali kau sama Kak Ika. Emang dia kata apa? Gue nggak baca. Dia bilang apa? Barijeng kan gue orangnya overthinking berat ya. Gue tadi semalam tuh sambil nyabun gue tuh juga bertanya gitu ya, Wet ya. Gue sambil nyabun gitu, gue tuh bertanya udah gini.
sampai kapan gue akan merasa gue tidak beruntung dalam cinta begini gitu ya. Terus gue gini, sialan tuh si Ika Natasha. Tiap kali dia patah hati jadi buku 3 dia dapat rumah di Medan. Walaupun rumahnya di Medan ya, pasti kan beda dengan rumah di Jakarta. Di Jakarta juga ada, Kak. Dia punya rumah juga di Jakarta. Punya. Makin bete gue. Sialan tuh si Ika sukses banget. Mobilnya Ya. BMW. Ih monyong lah. Sialan tuh si Ika. Kisah cintanya dia menghasilkan royalti. Gue patah hati gue menghasilkan apa? Keringat buntet di badan Eke yang menodai ke mulusan. Mikir gitu. Udahlah gue. Emang kayaknya gue emang gak beruntung dalam cinta, Nek. Sutra lah Inang. Bodoh amat lah. Aduh, aku merepet selama 33 menit, maafkan ya. Gue tuh sebenarnya cuma pengen nanya aja, ada nggak sih orang yang semenderita gue di Valentine ini yang kayaknya sirik aja ngelihat orang, iye, lo beruntung. Kayaknya sih ada ya. Kayaknya ada. Menurut gue sih harusnya ada. Masa? Ada lah. Pasti ada kok. Pasti ada. Dan banyak. Banyak. Iwat, Ya. boleh nggak sih Valentine tahun depan kita bikin acara meet up? Meet up apa lagi? Lu udah dibikinin gathering 500 orang anjay. Sampai gue tegang banget. Perkara bikin ngumpulin orang 500 orang. Gampang itu, bisa. Dalam nama Yesus. Kita bikin Valentine for Singles. Bodoh amat. Judulnya Lucky in Love. Aduh, serah lo Dedef. Bodoh. Ya, please. Ripin jangan didengerin. Gak usah didengerin. Kita tengking dia. Nggak, tapi gue mau bertanya sama lo sekali lagi ya. Lo mau sampai kapan kayak begini? Gue juga nggak tahu, Ed. Keinginan gue cuma satu. Keinginan gue cuma satu. Ini doa gue. Aduh, jangan sedih ya. Aduh, ini terlalu jujur loh. Ini terlalu jujur. Ini terlalu jujur. Dan gue nggak mau orang ngelihat gue terus pity me. Gue nggak suka dikasihanin. Terlalu terlambat. Oh, udah nggak jadi ah. Ya apa? Buru. Gila ya. Gue tuh cuman berdoa bilang gini. Gue tuh cuman pengen sebelum tutup usia, gue merasakan jatuh cinta yang tulus. Dah. Oke. Pengen aja gue. Gue cuman pengen tahu rasanya. I want the experience. And I think I deserve it. Oke. Lu jangan terus rekayasa jadi sutradara, lu bayar orang untuk pura-pura jatuh cinta sama gue. Gue marah loh kalau sampai lu melakukan itu. Kan gue si orkestrator. Gue marah loh kalau sampai lu bayar orang gitu, lu hire gitu untuk pura-pura jatuh cinta sama gue. Gue ini bukan drama Korea, say. Lah, gue sih cuma mikir gini. Kalau sampai ini kejadian, gue jadiin racun sih. Gue kan orangnya itu nyari duit aja. Microdrama gue bikin sih beneran. Kayak kemarin gitu ya. Kayak kemarin. Gue tuh kadang suka bingung menafsirkan gesture atau bahasa tubuh orang ya. Gue tuh kadang suka kikuk gitu ya. Kemarin gue syuting, Nek. Gue syuting sama salah satu tamu gue, Anissa Bahar. Anissa Bahar. Terus gue udah lama sekali nggak ketemu dia kan. Terakhir gue ketemu dia tuh dia lagi di puncak karirnya dia yang kemana-mana bawa bodyguard 7. Lu inget gak sih masa itu? Iya. Yang sampai dikelilingin bodyguard gitu. Terus udah lama ketemu, Kak apa kabar? Baik gitu. Terus sambil ngomong si Karen, partner gue, godain gue gini, Mbak lo harus lihat suaminya dia sekarang. Aduh, terus gue nanya, lu kenal suami lu di mana sekarang gitu? Brondong, say, kata si Karen gini. Manado, say, masa? Terus gue bilang, kenal di mana kamu sama suami kamu? Aku lagi makan di kafe. Dia juga, hah? Lu kenalan sama orang di kafe terus lu kawinin? Berapa lama lu kenal dia? 2 minggu. Hah? 2 minggu langsung kawin? Gue gini,
Iya kak, terus si Karen bilang gini, lu lihat dulu lakinya say, baru lu paham kenapa langsung dikekepin dalam 2 minggu. Kayak apa gitu. Oh kak Karen bisa aja gini, kasih lihat dong sama si dia fotonya. Enggak ah, lu lihat lakinya. Enggak ah, lihat kasih lihat gitu. Oh nanti ya kak. Kan gue gini, gila nih perempuan berani juga ya ngelihat cowok kenalan di kafe, cakep, kenalan 2 minggu dipepet, kawin gitu. Terus udah dong, selesai syuting, datang lakinya ngejemput. Sayang, kenalin ini sama Kak Dev. Hadirlah nih berondong Manado, tinggi gede, badannya. Ya. Terus Anissa tuh juga gila ya menurut gue gitu. Gue menangkapnya kayak dia menyodorkan lakinya ke gue gini. Sini sayang, kenalan sama Kak Dev. Halo gitu. Foto dong, foto. Gue gini, ayo foto bertiga. Jangan, kamu foto berdua aja, foto berdua. Gue gini, agak awkward nih perempuannya. Kalau nyodorin laki gue untuk foto berduaan doang sama gue, ya dia peluk ya gue peluk dong. Aduh, enak dia berlabuh gitu di badannya dia. Foto ya foto, terus ngobrol dong sama-sama orang Manado. Dianya melipir gitu, gue ditinggalin berdua. Gue gini, oke, agak awkward ya. Gue ini hebat ya kalian kenal 2 minggu langsung kawin. Iya kak, ini itu. Terus gue pulang, ya udah bye. Anissa thank you ya. Cakep ya kak, cakep. Jangan kapok ya syuting. Iya, enggak. Gini, laki banget ya. Dia juga berarti termasuk orang yang beruntung loh. Ya kan, some people are just lucky in love. Tapi lo pernah pikirin nggak Kenapa ketika 2 minggu ketika 2 minggu dia ketemu sama orang terus langsung nikah, itu kira-kira prosesnya gimana? Ya nggak gue pikirin sih. Maksudnya? Nah, menurut gue gini, hubungan-hubungan yang terjadi seperti itu pasti nggak dipikir kok. Oh, Begitu ketemu, dirasa nyaman, cocok, jreng. Nggak dipikirin ntar ke depan gimana, ke samping gimana, ke belakang gimana, ke kiri gimana, ke kanan gimana. Itu tapi asumsi ya, itu asumsi ya. Sekarang gue tebak lo kalau ketemu orang, ya, begitu lo ketemu pertama sih lo pikirin dulu kerja apa dia. iyalah. Iya kan? Dia hari-harinya kayak apa ya? Cocok nggak nih sama gue? Iyalah. Bisa nggak ya kira-kira gue ngobrol sama dia? Bisa nggak ya ini Iyalah. begini begitu segala macem? Bener nggak? Iyalah. Nah, itu yang bikin akhirnya jadi panjang prosesnya. Overthinking itu ya. Iya. Ini berkaca sama gue juga. Kalau gue ketemu sama orang, gue pasti gitu. Bisa nggak ya gue sama dia? Ngobrolnya nyambung nggak ya? Kalau dia dibawa ke teman-teman gue nanti kayak gimana ya? Kalau ini nanti gini, itu gimana ya? Kalau itu gimana ya? Kalau begini gimana ya? Nah, itu yang kemudian membuat gue akhirnya berdamai sama diri gue. Karena gue banyak pertimbangan, ya udah gue Iya. harus terima fakta kalau gue akhirnya Yes. sendirian. Yes, Berarti iya. rumus logika mestastasenya adalah kalau lu nggak mau sendirian, pertimbangannya diturunin. Betul. Kalau bertemu orang jangan terlalu banyak pertimbangan. Betul. Coba pertanyaanku kepada 500 5.000 5.000 kayak orang Astagfirullahaladzim. geng duet yang hadir 5.000 pagi hari. aja, nggak pakai 5.000 ke. Kalau 5.000 ke jadinya 5 juta. Kalau 5.000 orang yang nonton duet siaran pagi hari ini yang masih single. Benarkah kita masih single karena kita terlalu banyak pertimbangan? Menurut gue sih gitu. Kalau gue, kenapa gue single? Mas gue gini, apakah gue bertemu orang? Gue bertemu orang banget, banyak. Tapi sebelum gue melangkah, itu gue pikirin dulu tuh, bentar. Mau ketemu, mau ini, mau itu. Ini nggak ya, itu nggak ya, begini nggak ya, begitu nggak ya. Nah itu udah membatasi gue. Jadi ya udah, makanya terus gue berdamai dengan ya susah, Wet. Kalau lo masih terus-terusan begitu, lo nggak akan pernah
nggak akan pernah ketemu sama orang. Gitu. Ini bener juga Coffee and Creams. Prasangka baik dulu. Bisa jadi. Ketika bertemu sama orang, ada prasangka buruk dulu yang dimajuin instead of prasangka baiknya. Gitu. Sama satu lagi sih, kalau gue juga ngerasa bahwa gue tuh masih egois. Gue masih egois. Dalam artian adalah kalau gue lagi nggak mau ngobrol, gue bisa tuh langsung kayak dismiss orang gitu. Kan nggak bisa kayak gitu berpasangan. Kalau gue lagi capek, gue lagi stres sama kerjaan gue bisa diem aja. Gue nggak peduli, gue nggak mau ngomong sama orang. Lah, emang orang suka digituin? Enggak lah. Pasti bete. Nah, itulah yang kemudian akhirnya gue latih untuk udah jangan masuk ke ekspektasi sebelah situ. Karena kalau gue masuk ke ekspektasi sebelah situ, abis gue nanti. Gitu. Here's a thought ya. Ada Syah yang bilang gini pakai caps lock. Saya single karena pilihan, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Good for you. Kalau you are happy being single, no problem. Nobody is forcing you to think the way I am. Untuk teman-teman yang punya pemikiran serupa sama aku, here's a question gitu. Bisa jadi juga ya Iwat ya. Kita tuh terlalu, kalau kita ketemu orang gitu ya, kita tuh terlalu fokus dengan kekurangannya dia, apa yang dia nggak punya. Instead of kita fokus apa yang dia punya, you know? Kayak tadi lu bilang pertimbangan. Kita kan masing-masing punya kriteria ya. Kita udah grow up and build ourselves this far. Masa sih kita hidup nggak punya kriteria? Misalnya kita punya 10. Ketika kita ketemu orang, pasti kan otak lu langsung scanning tuh checklist satu-satu gitu. Kalau ternyata dari 10 kriteria lo, dia cuma punya 1 gitu. Is it a bad thing? Pasti kan rata-rata dari kita gini, 9 dia nggak punya, tinggal cari yang lain. Here's a question gitu. Is it a bad thing? Kalau dia dia punya kriteria yang memenuhi apa yang lo cari 1, maybe? We'll never know. Iya. Is it a bad thing? Harusnya enggak ya. Harusnya sih enggak ya. Harusnya kayak ya udah begitu aja, nggak karena nggak ada yang ideal pada akhirnya toh. Lo tau apa ya? Ada satu yang pertanyaan mengenai dari 10 dia cuma punya 1, 9-nya nggak punya. Gue berkaca kepada cerita orang yang gue kenal lah ya. Udah hampir 10 tahun usia rumah tangganya. Oke. Menurut gue ini contoh yang pasangannya cuma punya 1. Apa tuh? Jahat banget Margaret Tarigan. Wajar kakak Dave gini karena nggak ada kegiatan rutinitas dia. Ih lu mah jehong deh. Aku tuh sibuk loh. Iya loh. Kelas pilates, body pump, high rocks, treatment. Masih banyak loh klinik-klinik di Jakarta yang belum aku sambangi. Iya. Orang bar hopping, gue klinik hopping. Apa tadi gue mau bilang? Oh, temen gue di rumah tangganya dia ya. Temen gue ini tipenya yang bawel sekali, Iwat. Jadi he likes to talk. Gitu. Kelihatan dia orangnya seneng ngobrol, seneng ini. Terus dia bilang gitu ya, yang kita value dari pasangan tuh apa sih sebenarnya? At the end of our day kita sama-sama ngobrol. Kamu ngapain aja hari ini? Gimana apa gitu? Pillow talk, ngobrol sambil nonton, leyeh, ini itu gitu. Sementara istrinya tuh pendiam, Wet. Nggak suka yang begitu-begitu. Lo nggak usah ngomongin physical touch. Words of affirmation nggak ada. Quality time, dia maunya diam sendiri mainan handphone, ya lo lakukan your thing. Nothing. Apa gift? No, nggak ada gitu. Jadi kadang tuh teman gue cerita gitu. Jadi kenalan gue cerita. Jadi gue kadang gue suka kesepian sih gitu. Tapi akhirnya gue belajar untuk memenuhi rasa kesepi gue sendiri. Tapi dia juga gini. Kadang gue bertanya-tanya apa yang gue cari dari pasangan hidup sebenarnya ya. Kalau ternyata gue juga nggak dapet itu sekarang. Terus gue gini. Gue mikir gitu. Oh, mungkin dia tipe orang yang 9 dia nggak dapat, tapi 1 dapat. And maybe it's good enough for him. Setuju.
Tadi ada yang bilang bagus deh. Pernikahan itu nih, kecocokan sama pasangan itu tidak didapatkan tapi diusahakan. Oh, so good. Iya. Sama satu lagi ya, Dev. Kak Rosi. Kalau nggak, gue tuh selalu mikirnya gini. Ini sebabnya mungkin jadi akhirnya kita tuh kayak opposite attract ya. Gue itu benar-benar hidup di realita terus gitu. Lu ya? Jadi mungkin gue akan terdengar sangat nih, kan selalu geng duet bilang gila ya, nggak punya perasaan banget nih orang. Ini orang kok kayak nggak ada rasanya gitu. Karena I am just being realistic aja gitu. Bener-bener yang apa-apa yang gue lakuin tuh kayak, oh realitanya gini, ya udah jalanin aja, mau gimana lagi. Iya, ada yang bilang gue 6 atau apa avoidant apa segala macem. Terserah lo mau bilang gue avoidant atau apa, but masalah perasaan tuh menurut gue adalah masalah yang buat gue remeh tapi ganggu. Perasaan? Remeh tapi ganggu, makanya gue nggak mau sentuh itu. Padahal dulu kan gue kenal lo dari Brondong ya, Say. Nah, gue pernah ada di momen itu. Gue kenal lo dari zaman rambut Yes. tuh masih warna-warni Yes. kayak Capster Yes. itu ye. Yes. Lu bukannya hororifikasi cinta banget ya masa muda lo? Banget. Dan I stop. Karena ke Gue cewek? stop. Karena ke Ke cewek. cowok? Ke cowok. Kecipir. Karena kecewa. Jadi gue kayak, udah ya. Makanya tadi pertanyaan gue, lu mau sampai kapan kayak begini? You are almost 50. Mau sampai kapan gitu? Jadi gue berhenti dengan begini-beginian tuh. Itu terakhir tuh 2016, 2017. Okay, jadi you make a conscious decision not Yes. to indulge on your emotion secara general atau only love? Emotion secara general. Setuju sama Sofbian. Survival mode. Whatever, apapun itu namanya survival mode atau apa, but I decided untuk tidak lagi menyentuh ke situ. Rasanya nggak enak, Bo. Rasanya nggak enak banget. Sama satu lagi, tadi udah banyak yang bilang, akhirnya gue jadi fokus sama diri sendiri. Walaupun gue juga sekarang merasa bahwa gue terlalu fokus sama diri gue sendiri. To the point yang akhirnya gue nggak peduli sama orang lain. Itu juga nggak bagus sebenarnya. But ya mungkin bisa dibilang itu survival mode gue. Karena kayak kalau gue terlalu membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup gue, wah gawat, bahaya. No. Berarti lu nggak peduli dong sama gue? Sometimes yes, gue nggak peduli. Oh gitu. Makin sedih. Iya. Gue juga sih, Wet. Itu Gak mau gue kalah. tahu. Iya. Gak mau kalah. Anjing, gak peduli sama gue. Kalau gitu pertanyaannya ini, boleh nggak? Kan tanggal 14 Februari nanti di Sahid ya event kita ya. Kita bisa menampung lebih dari 500 orang ya. 500 orang aja, jangan lebih. Gila Oh gitu. lu. Nggak pakai lebih-lebihan ya, Say. 500 Nggak. orang pas di Sahid. Duet bikin event offline namanya Stage of Mind. Iya. Ini akan jadi event salah satu event apa tuh kalau berulang gitu ya? Berulang ya. Series. Iya, akan jadi event series kita gitu ya. Stage of Mind gitu. Jadi apa yang akan terjadi? Pastinya kita akan ada 4 sesi yang akan mengajak geng duet untuk sama-sama entertain our mind. Temanya tahun ini di episode 1 ini adalah Things I Learned That Help Me Grow. Kalau gue tanya sama lo,
things you learn in relationship that help you grow? Apa ya? Oke, relationship ya. Fokus sama diri sendiri. Apa nih? You learn that focus to yourself is more important than focusing to others? Iya. 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 Kartu lu masih sama kayak kemarin, Wet. Care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake at this time. Kamu diminta berjaga-jaga, Wet. Iya, makanya. Gitu. Coba kartu buat gue ya. Afirmasinya lucu banget baca kartu. Lucu kan? Jangan lupa tap-tap guys. Tap-tap. Udah jam 7:53 menit. Reinvent yourself. A transformation is taking place. Enjoy a new lease of life. Transformation, say. Apakah bentar lagi Eke jadi Ian Hugen? Tapi kalau gue boleh saran ya, Dave. Aduh, gue harus siap-siap. Saran lu tuh kan biasanya praktikal membumi ya kan? Biasanya. Udah deh, diterima aja. Fakta kehidupan ini ya, diterima Iya, aja bahwasannya maybe gue tidak seberuntung yang lain di dalam cinta, gitu kan? Maybe my luck is in other fields of my life. Correct. Kan you've heard the expression, you cannot have it all in life. Correct, right. Tapi jangan terus lo jadi menutup diri atau mendismiss orang juga jangan. Dalam artian gini, gue juga nggak tipe yang terus kemudian kalau ada orang baru masuk terus gue kemudian langsung tolak, nggak juga. Tapi gitu, gue belajar bahwa no, do not give 1000%. Jangan. Dulu kan gue 1000% gue kasih kalau buat orang lain. Udah sampai kayak menghamba gue. To the point yang gue sampai gini, kenapa jadi harus ngikutin jadwalnya dia? Kenapa nggak pakai jadwal gue juga? Why? Iya kan? Itu kan kecenderungannya orang kalau head over heels kan begitu. Terus jadi kayak nggak gini, ini nggak seimbang. Jadi gue sekarang tetap begitu, tapi gue pelan-pelan gitu, masuknya pelan-pelan banget. Sampai gue pernah beberapa kali orang yang deket sama gue sampai gini, lu kenapa sih? Ya gue mau pelan-pelan. Gue nggak mau orang masuk terlalu dalam, terlalu cepat ke dalam hidup gue. Terus ujungnya gue kecewa banget. Gue nggak mau. Karena gue nggak suka rasa itu. Rasa kecewa. Apalagi terhadap manusia, Dev. Ya kecewa tuh rasanya nggak enak, say. Yang Nggak enak itu enak. beng-beng. Bener. Nggak suka gue. Gue nggak suka banget. Jadi ya udah. Kapan terakhir kali lu ingat lu kecewa? Oke. Kayaknya beberapa bulan lalu ya. Itu aja gue butuh kayak 3 hari untuk sampai akhirnya. Oke, udah kenyataannya begini dan. Iwet bentengnya terlalu banyak, iya. Bener. Kenapa? Lu Cina benteng. Terserah, gue mau Cina benteng, gue mau Cina kota, pokoknya gue Cina. Lu lihat konten ini gak sih? Ada konten kreator yang bikin pembahasan. Ini juga Chinese, jadi maksudnya I think it's from his point of view gitu ya. Ada 3 perbedaan kasta Cindo di Indonesia. Jadi dia mengkategorikannya dengan 3, say. Cina Medan, Cina Surabaya, Cina Jaksel. Benar. Cina Medan, ya ini konten bercandaan ya teman-teman, jangan tersinggung. And I didn't say this, I paraphrase kontennya dia.
Dan Iya. lucu gitu, dia bilang Cina Medan, Cina Medan itu, Cina Medan suka ngumpulin duit, Mm-mm. Mm-mm. Cina Surabaya suka spending duit, Mm-mm. Cina Jakarta mikir dia punya duit. Lucu, lucu. Lucu ya. Oh, gitu. Lucu. Kata Cina Medan tuh katanya lu nggak akan pernah nggak kelihatan kalau dia punya duit, nggak dandanannya biasa aja, makan di tempat biasa aja, tapi duitnya nggak berseri di tabungan, di bank gitu, udah bukan prioritas lagi gitu. Kalau Cina Surabaya, aduh dandan mah lancai, pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos biasa aja. Tapi begitu duduk di meja makan, naruh kunci mobilnya biasanya udah import punya mobilnya gitu. Giliran punya baju harus yang kelihatan branded, harus kelihatan orang kaya gitu. Kalau Cina Jakarta, Cina Jaksel beda lagi katanya. Pokoknya hanya mau nongkrong di kafe-kafe yang instagramable gitu. Posting is life gitu. Very nice. Good. Iya kayak gitu. Jadi menurut gue sih udah harus ditentuin sih kapan lo mau stop kayak begini. Udah aku per hari ini stop. Aku capek jadi diri aku. Bener ya. Tapi ya, kita kan kenal udah lama banget ya, dari 2006. Masa? 2006 Iya, itu? kan gue masuk KISS tuh kan 2006. Astaga. Iya kan? Itu momen pertama kali gue ketemu lo, terus akhirnya kita temenan tuh 2006. Berarti lu tuh kenal gue lebih lama dari lu kenal Luna Maya ya? Lebih lah. Mau ngingetin aja. Gue mau ngingetin. Juga lebih. Perkara gitu aja lo bikin kompetisi. Ya iya. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya kan. Iya. Satu lagi ya. Apa? Juga lebih lama dari lu kenal Dian Sastro ya. Oh enggak, Dian Sastro 2004. Masa? Iya. Tapi mungkin dia nggak terlalu ngewarok lu ya. 2004 dia Sastro lagi bekilau-bekilaunya loh say. Iya, bukan lagi. Sorry, gue juga waktu itu siaran sore loh di Hard Rock FM Jakarta. Tiap hari. Zaman gue kontrak eksklusif sama stasiun TV itu kan kita bertiga tuh host acara kuis tuh. Niko, gue, Dian Sastro. Dian Sastro dengan new looknya dia dengan rambut bobnya itu. Rumor has it potong rambutnya itu di London say. Khusus buat pemotretan itu. Sementara buat pemotretan cover itu gue potong rambutnya di Grand Wijaya Nadir. Rosa aja, jelas kastanya. Boleh gue lanjutin lagi? Apa? Gue tuh dulu berpikir bahwa lu tuh bener sosok yang udah matang banget, tau gak lu? Sia ulu. Tapi begitu makin kesini, gue makin gini. Iya, ini balik lagi ya. Lu jago membuat persepsi yang sangat baik tentang diri lo. Iya kan? Jadi gue ini provokator ya. Gimana? Yang jago bikin persepsi itu apa sih, Bo? Manipulator. Oh my god, gue musuhnya Natalie Muremans. Oh no. Nah, tapi ternyata setelah makin kesini kita siaran, gue makin gini. Enggak. Ternyata banyak hal-hal yang gue sangka gue les dari lo, ternyata enggak. Tapi justru itu membuat kita akhirnya kayak saling menyeimbangkan gitu. Iya, Web. Gue tuh tidak sekuat itu kok dari penampakan lo. Sementara gue ngeliatnya lo tuh kuat banget. No. Itu adalah benteng mungkin yang gue bangun ya. Iya. I put you on a pedestal gitu dulu. Sekarang enggak, udah gue taruh di lantai. Lu sialan.
Kurang-kurangin lu, Wet. Terlalu jujur sama gue. Gue ini lagi fragile. Ini kurang baik siaran pagi ini sebenarnya menurut gue. Maksud gue secara keseluruhan ya, siaran pagi ini kurang baik buat kita. Gue tuh sekarang kayak gue tuh hancur merasa, image kita loh. Image kita tuh hancur loh. Gue kemana-mana tuh kayak telanjang loh. Semua. Aduh. Gue tuh kayak apalagi sih yang belum gue tahu dari lo gitu. Iya. Aku tuh setiap kali aku meeting seorang bilang abis siaran ya Mas Iwat, aku tadi nonton lo, terus orang bahas, gue cuma aduh, ada loh image yang harus aku bangun loh di dunia korporasi ini loh. gue gini, kalau ketemu orang ini, aku tadi pagi nonton, gue tuh langsung otomatis tadi pagi gue ngomong apa aja ya. Dan gue nggak pernah bisa inget loh gue ngomong apa aja. Itulah ya. Sampai satu kali kemarin, dan itu kayak rata loh. Kayak mulai dari aku makan dimsum, yang ngelayanin aku, sampai bos-bos tuh semua, aku nonton kamu, terus gue gini. Aduh. Itu sama kayak kemarin gue di restoran Rumah Rasa itu. Gitu Gue kan ada loh. masa-masanya gue pengen judes gitu ya sama orangnya. Apalagi kalau gue merasa servisnya kurang sesuai gitu. Gue kemarin judes nih sama waiter gitu, sama greeter malah. Gue udah sok ketus gitu karena apalah gitu yang lama. Gue dengan wajah ketus gue gitu. Terus begitu dia naruh piring, maaf ya kak, mungkin semoga yang ini bener. By the way tadi pagi aku dengerin kakak siaran. Gue langsung gini, wah ngepet lah. Iya kan? Muka judes gue tuh langsung gini. Tadi lu ngomongnya harusnya sebelum gue judes sama lu, Mali. Boleh kita janjian dulu nggak? Ini ibarat lu main OVJ, lu timingnya nggak tepat banget nih. Kalau ini di depan, ya, jadi lucu. Karena lu timingnya nggak tahu kayak pelawak baru. Ambrol. Ini gue mau makan, gue udah gak enak nih makanan karena gue pakai komplain. Barijam gue lihat muka lo dan ternyata lo suka nontonin gue. Anyep. Ya kan? Gue tuh sekarang kalau jalan berusaha senyum, takut dibilang galak. Tahu lu? Hah? Keder. Gara-gara siaran tuh keder. Ya akhirnya gue mungkin gak beruntung tapi dalam cinta, tapi gue bisa ngerasain hidup kayak Paris Hilton. Enjoy. Udah ya. Cukup. Thank you so much untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih ya. I'm going to close with this. Untuk geng duet yang masih single, kalau lo masih sama kayak gue, suka sirik dengan kebahagiaan orang lain, nggak apa-apa, akui aja sama diri sendiri, ya kan? Kita yang keluarin aja racunnya. Setelah dikeluarin, baru kita bisa memutuskan mau kita apain dengan sisa perjalanan ini. Kita ketemu tanggal 14 Februari ya. Terakhir hari Minggu CFD yuk. Bisa ketemu orang nggak gue? Bukan ketemu orang, promo kita naik di Bundaran HI. Lo nggak pingin CFD? CFD yuk, hari Minggu yuk. Mau nggak? Lu serius, Nek? Iya, tanggal 6 naiknya. Oh my god, geng duet. Mulai tanggal 6 kalau lu lewat Bundaran HI di Menara BCA, di billboard gerak-gerak punya BCA itu, ya, akan ada muka duet kebanggaan kita bersama di situ mempromosikan acara tanggal 14 Februari. Oh my god, geng duet, did you remember kalau gue pernah bilang gue pengen muka gue ada di Bundaran HI? CFD kita. Aku pulang gereja ke sana. Ya, lu gerejanya malam aja dah. 7.15, Bu. Ya, susah. Ya udah, gua aja yang CFD. Lu CFD dong, ajak geng duet terus dadah-dadah ke situ. Geli banget. Ya udah, kita pamit ya. Ketemu lagi besok semua, oke? Bye everyone. Dadah.